Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita sudah sampai di malam Ramadan ke-23. Mari kita lanjutkan kajian dari kitabnya Habib Ali Al-Habsyi, Al-Mawaid Ar-Ramdaniyah. Habib Ali Al-Habsyi berkata, aku telah mendahului orang sebelumku dalam urusan manusia dengan sesuatu yang telah aku dahului, baik dalam hal kekayaan maupun kemiskinan, dan baik dalam hal mengangkatnya maupun untuk menurunkannya. Arahkan dan hadapkan hatimu kepada Allah. Ikhlaslah dalam beramal. Harapkan dan carilah keikhlasan dalam beramal. Maka kamu akan menemukan Allah yang maha pemurah dan dermawan, yang menerima sesuatu yang mudah. Allah banyak memberi kepada makhluknya, maka mohonlah dan mintalah kepada Allah pengkabulan doa dan amal, al-qabul wa taufiq. Jadi kita minta kepada Allah pengkabulan dan juga taufik. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang dicintai di sisinya. Kita lihat, hamba Allah yang dicintainya itu walaupun mereka beramal sedikit kepada Allah, tapi Allah memberkahinya. Memberkahi mereka dengan hal tersebut. Dan jika mereka tidak taat, Allah akan mengampuni mereka dan mereka hidup bahagia di dunia. Dan tempat kembali mereka adalah syurga Firdaus yang paling tinggi. Tidak ada siksa dan azab kubur. Tidak ada ancaman hari kiamat. Dan semoga Allah menjadikan kita semua bagian dari al-mahbubin, hamba-hamba yang dicintainya. Dan juga semoga Allah menjadikan kita hamba yang tulus ikhlas dalam mencintainya dan mengharap kesetiaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nantikan waktu-waktu qabul atau terkabulnya doa dan amal-amal kita sehingga Allah menerimanya. Ketahuilah bahwa jam, malam, dan juga hari yang ada di bulan Ramadan ini Allah akan menjamin al-qabul, pengkabulan, diterima. Maka manfaatkanlah waktu-waktu tersebut untuk beramal. Dan orang-orang yang hatinya itu bangun dan hidup, mereka akan beruntung. Beruntung dengan kebaikan Ramadan ini. Dan mereka mendapatkan sir, rahasia, dan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa semoga Allah menjadikan kita dan orang-orang yang kita cintai termasuk daripada orang-orang yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala di Ramadan ini. Dan orang-orang yang menang mendapatkan sir, rahasia, cahaya, dan menganugerahkan kita semua keberuntungan Lailatul Qadar. Amin, amin ya rabbal alamin. Habib Ali Al-Habsyi berkata, di saat aku memulai membaca Al-Quran, hatiku merasakan sakit dari haibahnya, kekagumannya dan keagungannya yang terdapat di dalam ayat dan huruf Al-Quran. Membaca Al-Quran itu adalah perkataan dari firman kalamullah yang diucapkan kepada Nabi Muhammad. Jadi tidak ada yang lebih manis dan lebih nikmat daripada membaca Al-Quran. Habib Ali Al-Habsyi berkata tentang doa yang ada di dalam Maulid Simtud Durar, karangannya beliau. Allah telah membuat untayan kalimat dan doa-doa indah yang mulia, yang mana semua itu sampai kepada lisanku, kata Habib Ali. Aku tidak tahu apakah kalian itu dapat berdoa dengan doa-doa tersebut. Aku pun bahkan tidak tahu apa doa-doa itu, karena doa tersebut telah dianugerahkan kepadaku oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lah yang membuat lisanku dapat mengucapkannya. Masya Allah. Teman-teman yang saya hormati, jika hanya satu saja permohonan itu yang dikabulkan oleh Allah, maka itu sudah cukup bagimu sepanjang hidupmu, karena Allah tidak akan mengucapkan doa permohonan itu tanpa mengabulkannya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, jika kamu tidak menginginkanku memperoleh apa yang aku harapkan dan yang aku pinta, dari kemurahan hatimu yang melimpah, maka kamu tidak akan mengajari aku cara mencari. Artinya, jika engkau, wahai Allah, tidak mengabulkan doaku, maka
Engkau ya Allah tidak akan mengilhami kita untuk berdoa dan membuat kita mengucapkan doa. Aku tidak akan membiarkan doa-doa tersebut sampai ke lisanku kecuali Engkau ya Allah yang akan mengabulkannya. Banyak orang yang mencari Lailatul Qadar tapi tidak ada yang serius dalam ibadah dan amalnya. Ramadan sebentar lagi akan berlalu. Tapi tidak ada kesedihan pada mereka, orang-orang yang lalai, yang ghaflah. Karena mereka sholat tapi anggota tubuhnya dalam keadaan malas. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ibadah itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kita jangan berkata di mana pengaruh efek ujian di dalam bulan Ramadan. Pengaruh ujian Ramadan itu ada pada tubuh yang kurus kering, warna kulit yang memucat, atau yang dipenuhi dengan makanan yang enak dan lezat ketika saat berbuka. Bukan itu. Ya. Jangan pernah kita berkata tentang asar atau pengaruh ujian di dalam bulan Ramadan. Tapi kata Habib Ali Al-Habsyi, mengajari dengan doa yang sangat indah. Tapi ucapkanlah doa Allahumma ja'alna 'abida ihsan wa la taj'alna 'abida imtihan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang dipenuhi kebaikan, bukan hamba yang diberi ujian. Habib Ali Al-Habsyi berkata, orang yang cinta kepadaku maka tidak akan kecewa dan insya Allah hidupnya akan bahagia. Dan dia akan selalu ingat Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad ada di sekitarnya. Dan orang yang mencintaiku akan menjadikan lisannya untuk selalu berzikir kepada Allah hingga tertancap ke dalam hati. Az-zuk, dirasa di dalam hati. Dan orang itu akan dicatat sebagai muhsinin, orang-orang yang suka dengan perbuatan baik dan akan mendapatkan kebahagiaan karena dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa as'alullah kama 'allaqakum bi fid dunya ay yadkhuluni wa iyyakum fi syafa'atihi sallallahu alaihi wasallam fil akhirah. سعدت به صلى الله عليه وسلم وأنتم سعداء بقربه وعلى هذه النية وكل نية صالحة ببركة الحبيب أبو بكر على طاس والحبيب علي الحبشي شيء لله لهم الفاتحة.